Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami Dok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada sistem antrian supermarket pada metode Agent-Based Modeling, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Neng Epa Maslihah, yang kedua ada Samun Hakeki Muhlis, yang ketiga ada Santi Febrianti, saya sendiri, dan yang terakhir ada Trisna Prawijaya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan yang pertama oleh Samun Hakeki Muhlis. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada sistem antrian supermarket Agent-Based Modeling. Jadi simulasi ini menggambarkan sebuah toko supermarket di mana pelanggan masuk, berbelanja produk, lalu memilih kasir dan membayar. Jadi dalam simulasi ini konsepnya akan menggambarkan bagaimana si pelanggan masuk, lalu berbelanja dan memilih kasir, misalnya memilih kasir dengan waktu antrian yang paling singkat, lalu membayar. Jadi ABM ini adalah pendekatan simulasi berbasis komputer yang memodelkan interaksi antara individu atau disebut agen, yang di sini disebut pelanggan dalam suatu sistem. Setiap agen memiliki karakteristiknya sendiri, aturan perilaku dan tujuan tertentu. Dalam simulasi ini, agen-agen ini akan saling berinteraksi dan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua akan saya jelaskan sendiri, yaitu di mana di sini ada riset dokumentasi pada simulasi supermarket. Di sini ada setting, ada produk, ada customer, ada shopping list, lalu check out. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat di sini ada zona biru, di mana zona biru ini yaitu untuk pelanggan masuk. Lalu setelah pelanggan masuk akan melakukan pencarian produk, di mana pencarian produk ini yaitu pada zona kuning. Lalu di sini ada zona checkout, di mana zona checkout ini yaitu berwarna abu-abu. Lalu yang terakhir di warna merah, di mana berwarna merah tersebut ketika kasir ditutup. Tetapi ketika kasir terbuka maka akan berubah menjadi warna hijau. Dan yang terakhir di sini ada warna hijau toska, di mana ada beberapa pelanggan melakukan keluar dari zona tersebut dikarenakan ada antrian panjang. Jadi mereka tuh keluar tanpa membayar. Selanjutnya di sini ada APG chart value, di mana APG chart value ini yaitu nilai rata-rata barang yang dibeli pelanggan. Selanjutnya ada APG NB item in chart, di mana jumlah rata-rata item atau produk yang dimasukkan pelanggan ke dalam keranjang. Selanjutnya di sini ada APG time spent in store minutes, di mana rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam toko diukur dalam satuan menit. Selanjutnya ada current time in checkout queue, di mana current time ini yaitu waktu yang sedang dihabiskan oleh pelanggan untuk menunggu di antrian kasir, lalu diukur dalam satuan menit. Selanjutnya di sini ada final, di mana final ini yaitu hasil akhir atau variabel keputusan akhir. Selanjutnya ada persen customer leaving without paying, di mana beberapa customer meninggalkan toko tanpa membayar. Jadi karena antrian yang terlalu panjang, lalu si customer itu akan meninggalkan lewat leaving without paying ini. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada customer in store, di mana jumlah pelanggan yang sedang berada di dalam toko. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Trisna Prawijaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya kesimpulan. Simulasi ini tentang bagaimana perilaku pelanggan dalam memilih kasir mempengaruhi operasional toko, termasuk efektivitas strategi pemilihan kasir,
pendapatan toko dibandingkan dengan kerugian akibat pelanggan yang keluar tanpa membayar, biaya operasional yang terkait dengan pembukaan dan penutupan kasir. Simulasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah kasir yang dibuka, memahami perilaku pelanggan, dan meningkatkan efisien toko secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Neng Pak. Baik, di sini hasil rencana modifikasi yang sudah kita diskusikan. Yang pertama ada pengelolaan produk dan pelanggan yang lebih detail. Nah, yang mana produk sekarang ini memiliki harga acak dan ID unik, sehingga menambah elemen realisme dalam simulasi. Nah, yang kedua, setiap pelanggan memiliki daftar belanja yang mengharuskan mereka untuk bergerak ke supermarket, sehingga pelanggan tersebut dapat memilih produk dan menyelesaikan proses checkout-nya. Yang kedua, ada manajemen checkout yang dinamis, yang mana kasir dapat dibuka dan ditutup berdasarkan kebutuhan dengan jumlah pelanggan dan persentase target kasir terbuka. Nah, kecepatan kasir juga dapat berubah secara acak untuk pemrosesan checkout-nya. Yang ketiga, ada pergerakan pelanggan yang lebih realistis, yang mana pelanggan ini dapat menghindari rintangan dan memilih jalur berdasarkan kondisi di dalam toko tersebut, sehingga pelanggan tersebut tidak menubruk tembok. Jadi pelanggan tersebut berjalan dengan kondisi yang sesuai. Oke, pelanggan juga di sini memilih kasir berdasarkan antrian terdekat atau antrian yang lebih pendek gitu. Yang keempat yaitu peningkatan proses pembayaran dan keuangan. Nah, untuk pendapatan toko dihitung berdasarkan produk yang dibeli dan pelanggan yang dibayar di kasir. Nah, yang kedua, kehilangan pendapatan dihitung dari pelanggan yang meninggalkan supermarket tanpa membayar. Nah, yang ketiga, rata-rata waktu check out dihitung untuk mengukur efisiensi toko. Nah, yang terakhir, di sini ada fleksibilitas dan penambahan fungsi baru. Di sini ada wall, yang mana wall dari fungsi penambahan ini yaitu untuk menghindari rintangan ya, yang sudah dijelaskan di poin 2 ya, yang sudah dijelaskan di poin 2 di poin 3, maaf ya. Karena untuk menghindari rintangan. Oke, terus di sini juga ada add, yang mana add ini untuk menambahkan pelanggan baru, dan yang terakhir ada sistem perhitungan checkout yang dinamis. Yang mana sistem ini memungkinkan penyesuaian parameter seperti kecepatan kasir, jumlah pelanggan, frekuensi pembukaan kasir, serta untuk mengatur keseimbangan dan kompleksitas. Oke, di sini kita menyimpulkan dari pembahasan yang tadi, yaitu membuat simulasi supermarket ini supaya lebih realistis lagi dan dinamis. Nah, dengan memperkenalkan elemen acak dalam pemilihan produk dan kasir ini, serta mengelola proses check-out dengan cara yang lebih fleksibel. Simulasi ini menjadi lebih kompleks dan dapat lebih mewakili skenario dunia nyata dalam manajemen toko atau supermarket ini dan pengalaman pelanggan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Jadi intinya dari kesimpulan ini, kenapa kita mengambil rencana tersebut? Dikarenakan dari simulasi sebelumnya itu ada beberapa kerugian dikarenakan pelanggan yang membawa barang tapi tanpa membayar, dikarenakan ada banyak antrian yang terlalu panjang. Jadi si customer tersebut meninggalkan tanpa membayar. Baik, mungkin ini hasil diskusi kelompok 6. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.